Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada berita Manchester United dikabarkan oleh Sky Sports ini seperti memberi ultimatum kepada Cristiano Ronaldo untuk merubah sikap dan attitude-nya. Kalau tidak, maka kontraknya akan diakhiri oleh Manchester United. Ini menurut gue Sky Sports yang mengabarkan. Jadi mungkin ya ini akurasinya mungkin bisa jadi juga cukup tinggi. Gua asumsikan saja ini memang betul kabarnya. Bagaimana menurut pendapat gua ya tentang kabar ini? Ini mengejutkan. Nomor satu, ini mengejutkan. Kenapa? Musim ini dari awal, artinya dari persiapan pre-season, kita sudah tahu bersama bagaimana ada kabar dari pihak Cristiano Ronaldo yang mencoba untuk meninggalkan Manchester United. Jorge Mendes berbicara dengan pihak klub Manchester United, mencoba mencari solusi. Solusi yang dimaksud adalah kalau seandainya berhasil mendapatkan klub yang mau mendatangkan Cristiano Ronaldo, artinya ada ya proses transfer pastinya di sana ya, karena Cristiano Ronaldo kan masih ada 1 tahun nih kontrak dengan Manchester United, maka pihak Manchester United diminta untuk mempertimbangkan proposal tersebut. Walaupun pihak dari klub bersikeras Cristiano Ronaldo tidak untuk dijual. Lalu kita tahu bagaimana bergulirnya bola ini sampai dengan tidak ada klub yang secara serius, secara ofisial bahkan mengajukan penawaran ke Manchester United. Memang ada satu ya, klub Saudi Arabia, tapi tentu saja Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin bermain di UEFA Champions League kan musim ini. Tidak ada klub yang bermain di UEFA Champions League yang mengajukan tawaran resmi ke Manchester United. Lalu Cristiano Ronaldo tentu saja bermain menghadapi Rayo Vallecano, hanya bermain 45 menit. Menghadapi Brighton pun juga demikian, bermain kurang lebih setengah babak ya, Lalu kemarin ketika menghadapi Brentford tampil cukup mengecewakan, sekalipun dia tampil cukup lama ya. Lalu ada cuplikan video di mana dia terlihat marah, terlihat kecewa ketika meninggalkan lapangan. Ada yang mengabarkan kalau ketika itu pemain mendekati away supporter, artinya supporter Manchester United ya, di tempat away supporter di stadionnya Brentford. Tentu saja fans kecewa, fans marah karena away supporters itu bayarnya mahal gitu loh. Pemegang season card holder ya, itu juga tidak semuanya bisa berangkat ke Brentford. Itu ada diundi. Oleh karena itulah memang cukup sulit lah katakanlah demikian ya, untuk supporter itu menyaksikan Manchester United di pertandingan away. Di samping juga tentu saja alokasi stadion kan pasti hanya sedikit untuk away supporter, lebih banyak ke untuk home supporter. Nah, menurut gue wajar supporter kecewa, fans kecewa yang ada berada di stadion, karena yang berada tidak di stadion pun juga kecewa berat ya dengan bagaimana Manchester United bermain, apalagi hasilnya cukup mencolok, kalah menghadapi Brentford yang 2 musim lalu masih berada di Championship dengan skor yang cukup telak 4-0. Nah, Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan pada saat itu dikabarkan dia termasuk yang awal ya kan. Ini kalau gua salah tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Intinya dia kecewa dengan, nah ini yang tidak jelas apakah dengan dirinya dia sendiri atau dengan tim atau seperti apa. Dan hari ini ada kabar dari Sky News, Sky Sports ya, kalau Cristiano Ronaldo ini atau pihak Manchester United ini menyampaikan pesan ke Cristiano Ronaldo ya. Gua sekali lagi gua asumsikan kabar ini akurat kalau dia harus merubah attitude-nya. Kalau tidak, Manchester United akan menterminate atau mengakhiri kontrak dengan Cristiano Ronaldo. Bagaimana tanggapan gue? Ya, Erik ten Hag di beberapa wawancara selalu mengatakan Cristiano Ronaldo bagian dari sistemnya. Dia sudah berbicara dengan Cristiano Ronaldo. Pesan yang ditangkap juga positif dari seorang Cristiano Ronaldo. Kabar dari Fabrizio Romano juga selalu demikian. Cristiano Ronaldo tidak punya masalah dengan Erik ten Hag, tapi masalahnya lebih ke manajemen yang belum bisa menyamai ambisi. Artinya action atau langkah yang diambil oleh manajemen Manchester United ini dinilai
belum menyamai ambisi dari seorang Cristiano Ronaldo, yang by the way dia masuk lagi kan nominasi Ballon d'Or, pemain terbaik, satu-satunya dari Manchester United. Ya kalau seandainya dia ini keluar ya, gua bukan fans Cristiano Ronaldo secara spesifik. Gua menghargai kontribusi dia di Manchester United musim lalu ya kan, ataupun juga beberapa tahun yang lalu di Manchester United. Tapi gue berharap lebih sih dari seorang Cristiano Ronaldo. Artinya sebagai pemain di atas lapangan tentu saja ya, gol ya kan, aksi-aksi yang tajam ketika Manchester United melakukan serangan pastinya. Tapi juga attitude. Karena pemain sekali Cristiano Ronaldo, gue harapkan, ini sekali lagi subjektifnya gue ya, punya impact yang cukup besar di dressing room. Bisa mengangkat dressing room atau bahkan merubah dressing room menjadi lebih positif lagi. Gue nggak tahu apa yang terjadi di dressing room setelah kekalahan Manchester United menghadapi Brentford 4-0. Yang gue bisa asumsikan pasti kacau, pasti hening. Pemain yang dalam tanda kutip mengambil tanggung jawab di depan pers, artinya bahkan kabarnya mengajukan diri untuk diinterview adalah seorang David De Gea, yang gua kasih kredit. Artinya dia secara gentle ya, bukan kapten, atau mungkin dia sudah berbicara dengan kapten, gua nggak tahu ya, tapi yang jelas dia nih yang menghadapi pers, dia mengucapkan ya, minta maaf ya kan. Karena memang ada 2 gol yang ya, dia terlibat langsung sih menurut gue. Sekalipun seperti gue singgung di video gue sebelumnya, ya ini sebenarnya 4 gol itu kolektif sih. Kolektif, semua punya peran. Mungkin peran yang terbesar ada di David De Gea mungkin sekali lagi. Tapi bagaimana kontribusi terhadap gol itu sendiri, artinya keempat gol gue lihat ya, semua pemain punya terlibat di sana. Bahkan hasil 4-0 ini secara 90 menit, semua komponen tim punya keterlibatan di sana. Ini ringan amatiran ala gue. Tapi sekali lagi, bagaimana gue menanggapi kabar Cristiano Ronaldo ini ya, kalau seandainya dia keluar dari Manchester United ya, dengan saat ini pasti akan ada turbulensi, pasti akan ada gejolak. Karena dari sisi technical, gue tetap beranggapan Erik ten Hag punya ya, dari sisi taktikal Erik ten Hag punya rencana, punya planning dengan seorang Cristiano Ronaldo. Sampai saat ini pun kita juga belum mendatangkan striker baru sebagai backup Cristiano Ronaldo yang sepertinya akan diplot tetap sebagai penyerang utama. Nah, kalau seandainya Cristiano Ronaldo jadi cabut, artinya kita harus mencari siapa striker utama itu di waktu yang cukup singkat. Apakah pemain itu akan bisa masuk rencana dari seorang Erik ten Hag secara teknis, dan secara non-teknis dia bisa masuk dalam tanda kutip ke dressing room Manchester United. Tentunya ketika masuk ke dressing room yang membawa aura positif ya. Apakah bisa seperti itu? Karena gue tahu fans, atau ya gue katakanlah rekan amatiran, pasti kalau melihat pemain lain di klub lain yang secara teknis mungkin, wah ini pemain ini bagus, pemain itu bagus. Oke, itu di tim itu di tim itu, di liga itu. Ketika dia datang ke Manchester United, ini dunia yang berbeda. Kenapa? Banyak pemain yang di atas kertas sebelum datang ke Manchester United ini striker tajam ya kan, pemain bagus, bla 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 lah. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, siapa lagi? Striker itu, Radamel Falcao. Tapi apa ketika masuk ke Manchester United? Secara teknis, secara non teknis tidak bisa mengangkat Manchester United. Jadi menurut gua Manchester United sebagai klub manajemen ya, gua nggak tahu apakah ini sudah ada pembicaraan dengan Erik ten Hag atau tidak ya dalam message ini atau pesan ini ke kubu Cristiano Ronaldo. Karena harus dipertimbangkan secara matang betul. Jangan sampai hanya karena sisi emosional lalu mengambil keputusan yang salah yang bisa berakibat lebih fatal. Pertandingan selanjutnya akan menghadapi Liverpool. Lalu pertandingan selanjutnya juga tentu saja akan sangat
terpengaruh oleh hasil-hasil pertandingan yang sebelumnya, termasuk nanti seperti melawan Liverpool seperti apa, keadaan dressing room, hubungan antar pemain, hubungan antara pemain dengan tim pelatih. Menurut gua di situasi sulit seperti ini menurut gua akan sangat ada pengaruhnya. Dan sekali lagi ya gua 50-50 dalam hal ini, gua masih 50-50 karena gua lihat peran Cristiano Ronaldo, paling tidak gue harapkan peran Cristiano Ronaldo akan besar ya. Gue harapkan akan besar di musim ini. Sekalipun ya tidak jelas kan sebenarnya dia tuh ingin meninggalkan Manchester United atau tidak, karena ada wawancara dengan Erik ten Hag ketika pers atau wartawan atau jurnalis menanyakan hal ini ke Erik ten Hag. Erik ten Hag menjawabnya seperti ini kurang lebih ya. Ini kalau gue salah sekali lagi tolong dikoreksi di kolom komentar. Erik ten Hag menjawabnya, ya itu kan kalian kabarnya. Cristiano Ronaldo mengatakan hal yang berbeda kepada saya. Nah ini berarti menurut gue mana yang benar ini? Dalam hal ini sih menurut gue yang gue support ya bukan Cristiano Ronaldo ya, tapi yang gue support adalah Erik ten Hag-nya. Karena dia yang lebih besar, yang lebih berat tugasnya ya. Cristiano Ronaldo, menghandle Cristiano Ronaldo itu hanya salah satu poin tugas dari seorang Erik ten Hag. Di samping dia juga harus menghandle atau memegang ya poin-poin juga hubungannya dengan pemain-pemain lain di Manchester United yang tidak kalah pentingnya juga. Dan menurut gue ya 50-50 sih. Gue masih belum menganggap bahwasannya oke, kalau meninggal Cristiano Ronaldo betul cabut maka akan hal positif datang ke Manchester United. Ataupun juga sebaliknya, ketika dia stay maka akan menjadi sesuatu yang baik juga bagi Manchester United, mengingat ya bagaimana dramanya selama sebulan atau bahkan lebih ini ya. Tapi yang gue lihat sih secara teknis dia masih punya sebenarnya kemampuan untuk menjadi mesin gol dari Manchester United itu sih. Bagaimana tanggapannya tentang berita ini teman-teman? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Tentu saja gue tahu ya prinsipnya adalah tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.